rakyat sudah terampung dan sudah disampaikan oleh Ketua Pansus. Kami menegaskan ada beberapa hal. Yang pertama itu rakyat Dogiai mengetahui benar tentang konstitusional undang-undang, bahwa rakyat Dogiai tahu tentang bagaimana Forkopimda itu harus ada. Mengapa rakyat Dogiai hari ini tolak Polres Dogiai? Alasannya adalah Perkapolri nomor 7 tahun 2014 pada pasal 5 tentang kriteria huruf A sampai J. Itu dari huruf A sampai J, poin A sampai J, satu pun tidak memenuhi syarat. Misalnya Kabupaten Dogiai, Dewan Adat atau kepala suku tidak pernah memberikan dukungan secara resmi, baik itu secara tertulis maupun lisan, itu kepada Polres Dogiai. Lalu yang kedua itu dukungan dari pemerintah daerah, baik itu secara tertulis maupun lisan, belum pernah ada. Lalu yang poin yang berikut, untuk mendirikan Polres minimal dia harus membawai 4 polsek. Sementara di Kabupaten Dogiai baru ada 2 polsek. Lalu yang berikut, poin-poin yang berikut, untuk mendirikan Polres 3 tahun belakangan terjadi peningkatan kasus, baik itu kasus laka lantas, kasus kriminal, dan kasus jenis lainnya. Sampai hari ini terhitung dari tahun 2019, 2020, 2021 belum pernah terjadi kasus satupun, baik itu kasus laka lantas, kasus kriminal, dan kasus lainnya yang sifatnya menentang negara, sampai hari ini belum ada. Nah itu. Lalu yang berikut adalah letak geografis jangkauan dari Polres atau Kabupaten Induk ke Kabupaten Dogiai. Hanya jaraknya 200 yang bisa mencapai paling lama 4 jam. Paling lama 4 jam. Karena itu kami rakyat rasa bahwa itu masih bisa dinaungi di bawah Polres Dogiai. Nah, lalu yang berikut itu poin-poin tentang kriteria pada pasal 5. Lalu yang poin yang berikut pasal 6 tentang persyaratan dari poin A sampai E. Dari poin A sampai E itu di sana menyatakan bahwa misalnya di poin pertama, Polres akan bisa didirikan apabila poin ke pasal 5 kriteria poin A sampai J itu terpenuhi. Sementara rakyat Dogiai menilai bahwa kriteria itu sama sekali belum memenuhi. Lalu yang berikut adalah Polres itu akan didirikan apabila Polres mempunyai lokasi atau lahan seluas 5 hektar. Sementara di Dogiai belum pernah ada lokasi atau lahan yang seluas 5 hektar. Begitupun polsek yang ada hari ini pun dibangun di atas tanah adat atau hak layak adat. Dan masih ada persyaratan lain yang masih belum memenuhi. Jadi rakyat menilai bahwa kalau dilihat dari kesetaraan dan perimbangan antara Forkopimda, ya oke lah, tapi rakyat itu patuh pada undang-undang. Bahwa Perkapolri itu sama sekali tidak memenuhi, baik itu pasal 5 maupun pasal 6. Karena itu kami mohon, kalau yang menjadi rekomendasi kami hari ini adalah ini, kalau hal yang sama itu sudah pernah bentuk tim pansus DPRD dan sudah pernah laporkan
aspirasi rakyat kepada Kapolda Papua, DPR Papua, Gubernur Papua, tetapi aspirasi itu belum pernah dilanjutkan dan Kapolda memaksa kehendak rakyat, dan Kapolda melantik Kapolres dan membekalkan Kapolres baru di Dogiai. Oleh karena itu tanpa memenuhi kriteria dan persyaratan, sehingga mohon dari Komisi 3 terutama pada fraksi Golkar yang ada hari ini, tolong suarakan supaya Polri mau evaluasi kembali Polda yang ada. Polda yang ada ini mau evaluasi kembali karena ini memaksa kehendak. Dan izin kami pun laporkan bahwa di belakangan ini setelah Polres Kapolres sudah lantik, 2 minggu terakhir ini Dogiai semakin mencekam situasinya. Kapolresnya sudah dilantik? Sudah dilantik tanggal 18. Cuman kantornya belum ada. Kapolres sudah dilantik, kantor belum ada. Oh, jadi selama ini Kapolres kantor di mana? Kami nggak tahu. Tanggal 18 sudah dilantik. Iya. Karena itu setelah Kapolres itu sudah dilantik, situasi Dogiai semakin mencekam. Tetapi pelakunya kami belum tahu. Sebelum penyelidikan itu terjadi, kemudian hasil olah TKP-nya itu belum umumkan dari pihak polisi. Juga kepolisian Polres di sana mengumumkan tanpa surat atas keputusan bahwa ini pelakunya itu DPO-nya orang ini, tanpa ada surat. Dari belakangan 4 hari kemudian Kapolda sudah mengklarifikasi bahwa ini adalah hoax, sekalipun sumbernya itu datang dari Polres, dan sudah ditempel di tempat-tempat umum. Pamfletnya orang ini DPO, macam itu sudah ditempel. Karena itu rakyat merasa bahwa ini tanpa ada surat keputusan tentang DPO, tanpa melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan dan lain-lain sudah umumkan duluan. Karena itu kami mohon Kapolda itu harus diperiksa, dievaluasi. Kemudian pasukan yang dikirim hari ini adalah 105 peleton. Yang menjadi aneh hari ini, kasus kebakaran yang terjadi di Dogiai, yang menjadi kebutuhan hari ini adalah untuk pemeriksaan penyelidikan. Tetapi pasukan yang dikirim hari ini adalah seakan-akan ini dikirim di daerah konflik. Karena itu kami mohon suarakan kepada Polri untuk penarikan pasukan, baik itu militer organik maupun non-organik. 105 personel yang tadi disebutkan adalah itu militer organik. 105 personel atau peleton? 105 personel. 105 personel itu militer organik. Kami tidak tahu yang non-organik. Karena itu kami mohon untuk penarikan militer yang ada di Kabupaten Dogiai, dan rakyat Dogiai setuju dan sepakat untuk penyelidikan selanjutnya, agar kita sama-sama mengungkap siapa pelaku, motif kebakarannya seperti apa, sehingga ke depan Dogiai itu aman, kondusif. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya rasa sudah cukup ya.